Banyaknya pemain Persija yang cedera memaksa RD meminta kepada manajemen untuk merekrut dokter tim. Dari Abdul Rahman Lestaluhu, Greg Nokolo dan Martin Fang yang belum juga sembuh, kemudian menyusul Yevgeny Kabayev, Alvin Tuasalamoni, Ismet Sofyan hingga kiper Andri Tani. RD harus berlomba dengan waktu untuk menyembuhkan pemain yang sakit dan cedera sebelum kick-off Liga Indonesia 4 April 2015. Manajemen Persija akhirnya memilih Dr. Nanang Triwahyudi sebagai dokter tim. Sebenarnya sudah cukup lama Coach RD berkomunikasi dengan saya untuk membantu menangani urusan medis Persija. Cuma saya baru ada kesepakatan dengan pihak manajemen 2 minggu yang lalu, sehingga baru 2 minggu lalu saya bisa full menangani urusan medis tim. Dengan masuknya Dr. Nanang Triwahyudi sebagai dokter tim Persija, penanganan terhadap pemain yang cedera bisa dilakukan lebih intensif. Dr. Nanang tinggal melanjutkan pengobatan yang sebelumnya dilakukan dirinya kepada Martin Fang dan kawan-kawan. Sebelum masuk, seminggu atau 2 minggu sebelumnya saya sudah diserai pemain yang cedera ya, ada 5 atau 6 pemain kalau nggak salah. Jadi ada Martin Fung, Kabayev, Abdurrahman, Alvin, itu ya yang saya ingat, yang langsung dikirim ke saya untuk ditangani lebih lanjut. Kemajuan berarti ditunjukkan para pemain yang cedera setelah ditangani oleh Dr. Nanang. Beberapa pemain mulai sembuh dan bisa berlatih kembali. Namun 2 pemain yang mengalami cedera parah yaitu Abdul Rahman dan Martin Fang membutuhkan penanganan khusus. Yang sekarang masih PR kan tinggal Abdurrahman Lestaluhu dengan Martin Fung. Yang lain-lainnya sudah mulai adaptasi kembali ke lapangan. Kan Greg juga kita intens menangani Greg, jadi sekarang juga kita lihat sudah mulai performanya udah mulai bagus lagi. Ya, kalau Alvin kan masalah di awal ada cedera di ligamen lututnya, ligamen medialnya. Alhamdulillah sudah bagus. 3 minggu penanganan ini. Tadi sih cedera ringan di otot sekitar pinggangnya. Alvin yang mulai diturunkan saat Persija uji coba melawan tim Prapon DKI di Makobrimob kembali mengalami benturan dengan pemain lawan. Alvin ditarik dan digantikan dengan pemain lain agar tidak mengalami cedera lebih parah. Hal yang sama juga dialami oleh bek Amrizal yang tertarik otot pinggangnya. Amrizal kena benturan, biasa sih karena namanya juga olahraga kontak ya, pasti ada cedera-cedera memar di otot seperti itu. Tapi itu biasanya tidak lama. Kalau cedera otot kan ya 7-10 hari biasanya sudah bisa pulih normal 100% lagi. Proses penyembuhan juga terus dilakukan kepada kiper utama Persija, Andri Tani Adiaksa. Kiper timnas U23 ini mengalami cedera saat memperkuat Persija menghadapi Arema di laga uji coba di Kanjuruhan, Malang. Akibat cederanya tersebut, Andri Tani tidak diturunkan saat Persija uji coba menghadapi Persikat Purwakarta dan tim Prapon DKI. Andri juga kita tangani udah 2 minggu ini. Mungkin minggu depan udah mulai latihan normal lagi, minggu depan. Kita lihat perkembangannya bagaimana. Ya, sudah mulai fase akhir proses rehabilitasi cedera. Proses penyembuhan juga ditunjukkan oleh striker Yevgeny Kabayev. Striker asing asal Rusia ini mengalami cedera lutut saat latihan. Kabayev berbenturan dengan bek asing lainnya asal Argentina, Alan Achier.
Karena itu, Kabayev tidak diturunkan saat uji coba melawan Persela Lamongan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kabayev ada robekan kecil di ujung otot paha depannya. Sudah bagus, sudah cukup kuat, cuma mungkin endurance yang perlu kita tingkatkan. Dan baru ini dia mengikuti setelah 3 minggu break. Hingga seminggu sebelum kick-off ISL 4 April 2015, dari 26 pemain yang dimiliki tim Macan Kemayoran, tercatat 9 pemain yang masih cedera. Di antaranya Martin Fang, Yevgeny Kabayev, Alan Asier, Gilbert Dua Maruri, Alvin Tua Salamoni, Ismet Sofyan, Andritani Adiaksa, Nofri Setiawan, dan Abdul Rahman Lestaluhu. Kehadiran Nanang diharapkan bisa mengatasi badai cedera yang melanda Persija. Dengan begitu, persiapan tim jelang ISL 2015 tak lagi terganggu. Ada latihan khusus. Ya, kita ada tim, ada fisioterapis, ada sport masuk. Ya, kita koordinasi untuk si A, ini minggu ini latihannya apa aja, minggu depan latihannya apa, kita koordinasi terus. Kita perbaikilah komunikasi karena kita juga baru bergabung. Namun Dr. Nanang mengaku tidak bisa mengatasi masalah non-fisik yang menghambat proses penyembuhan cedera pemain Persija. Masalah mental yang terkait dengan pembayaran gaji pemain inilah yang sulit untuk dideteksi oleh Dr. Nanang. Ada pemain yang sakit, ada pula yang pura-pura sakit karena belum digaji. Ya, sejauh ini yang saya tangani sih memang dia cedera beneran. Yang pemain-pemain yang saya tangani Andritani lah, Martin Fung lah, memang cedera beneran karena kita juga memeriksa langsung dan ada beberapa ada hasil MRI seperti itu. Kalaupun misalkan cedera yang non fisik ya saya kurang tahu ya, secara psikologis mungkin jadi menghambat proses penyembuhan mungkin juga, cuma itu kan di luar keahlian saya. Secara fisik yang cedera emang cedera beneran. Itulah fenomena nyata yang dihadapi oleh Coach RD dalam rangka menyiapkan skuad Persija mengarungi kompetisi 2015. Namun, Coach RD selalu menatap masa depan dengan optimis. Mereka pasti sembuh dalam perjalanan kompetisi ISL yang berlangsung selama 2 putaran serta 36 pertandingan untuk setiap tim. Buat saya kompetisi ini ada 36 pertandingan. Kalau sekarang 20 maka ada 38 pertandingan ya. Maka 18 sekarang ya, berarti 36 pertandingan maksud saya. Maka 36 pertandingan ini tentu bukan hal yang ringan. Suatu saat mungkin pemain yang hari ini mungkin bugar, mungkin suatu saat dia harus bergantian dengan pemain yang habis cedera kemudian dia sehat kembali. Seperti itulah memang yang terjadi di sebuah tim. Menanggapi soal target juara Persija di musim 2015 dan badai cedera yang menyerang para pemainnya, Coach RD tetap yakin semua masalah bisa teratasi sambil berjalan. Coach RD minta pihak manajemen Persija menyelesaikan masalah non-teknis, sementara dirinya dan jajaran asisten pelatih akan bekerja keras untuk memoles faktor teknis pemain. Yang pasti sudah sering sekali ya saya sampaikan bahwa sebuah tim itu kalau mau menjejaki target ya atau menapak dengan baik target yang direalisasikannya tercapai, harus kerja dengan keras di semua lini, tidak hanya sisi teknis tapi non teknis. Coach RD tetap yakin skuad yang telah dibangun sejak Desember 2014 tersebut memiliki potensi besar untuk merebut gelar juara ISL musim 2015. Sering terlihat performa tim Macan Kemayoran di atas rata-rata saat uji coba.
Namun tak jarang ketika masalah non-teknis saat pembayaran gaji pemain tertunda, permainan tim Macan Kemayoran juga menurun drastis. Tentu ini harus kita menyamakan visi untuk ayo tim ini harus kerja bersama. Kalau kita masih mau bicara mengenai target teknis, urusan saya 100% saya akan tanggung jawab dan tidak akan lari dari tanggung jawab. Dan tapi tentu juga ada hal lain yang harus dibantu, disupport, terutama dalam sisi non teknis. Dan itu tentu adalah juga kewajiban manajemen untuk terus bisa menyelesaikan apapun permasalahan yang terjadi di dalam tim yang menyangkut non teknis. Wah, semangat banget ya Coach RD membawa Persija juara ISL musim kompetisi 2015. Ayo Jackmania, kita dukung Coach RD dan skuad Persija 2015 untuk mewujudkan target merebut juara.